Materinya sudah ada di Google Drive juga. Investasi pada utang ya. Investasi itu kalau menurut kalian apa? Atau seperti apa? Coba ada yang bisa sampaikan pendapatnya? Silakan sampaikan pendapat, jangan malu. Apa? Investasi itu apa? Ya, gimana? Investasi itu upaya untuk menahan dari inflasi uang tersebut. Berarti mempertahankan nilai aset kita. Iya. Minimalnya. Ya. Karena kalau tidak diinvestasikan, nilai uang akan turun terus ya. Tergerus oleh inflasi kalau bahasa ekonominya. Itu boleh? Ada yang bisa memberikan pendapat yang lain tentang investasi? Gak ada? Kalau dari saya secara pribadi sederhana ya. Kita letak uang itu bertambah banyak. Caranya melalui apa? Inilah dia. Pertama, investasi pada utang. Kok investasi bisa pada utang? Artinya instrumen keuangan yang bersifat utang. Kalian udah pernah singgung waktu di pertemuan 8 presentasi kelompok 6 ya. Waktu itu bahas tentang surat utang, utang obligasi. Itulah contoh investasi pada utang. Obligasi ini punya jangka waktu. Suku bunganya bisa tetap, bisa berubah-ubah atau floating, itu menyesuaikan dengan suku bunga Bank Indonesia. Dan itu harus disepakati oleh kedua belah pihak, si penerbit utang dan si pembeli utangnya. Investasi pada utang bisa menjadi alternatif yang menarik bagi mereka yang ingin mendapatkan pendapatan tetap atau mengurangi resiko investasi mereka. Ada istilah high risk, high return. Pernah mendengar istilah seperti ini ya? Artinya, untuk bisa mendapatkan imbal hasil yang tinggi, kita harus menghadapi resiko yang tinggi juga ya. Tidak ada yang namanya imbal hasil tinggi tetapi risikonya rendah. Tapi kita bisa meminimalkan risiko ya, dengan cara mengatur portofolio investasi kita. Ada yang bisa beritahu investasi apa yang risikonya rendah? Bukan tidak ada risiko ya, tapi yang risikonya rendah. Ada yang bisa kasih pendapat? Apa? Investasi logam mulia. Itu ada risiko juga itu. Risikonya menengah lah. Ada yang lebih rendah daripada logam mulia? Properti itu termasuk tinggi juga itu. Menengah. Deposito. Ya. Sampai saat ini yang saya tahu yang paling rendah risikonya adalah deposito. Ingat, risiko yang rendah berarti imbal hasilnya rendah juga kan? Ada nggak investasi yang bisa memberikan imbal hasil lebih rendah dari deposito? Tabungan bukan investasi ya. Tabungan itu hanya menitipkan dana. Ayo, apa yang lebih rendah dari deposito? Kalau saya sampai saat ini belum tahu. Beberapa mungkin ada yang terpikir reksadana. Reksadana tuh di atas deposito risikonya. Meskipun reksadana pasar uang ya. Ayo, apa yang lagi lebih rendah dari deposito? Belum ada ya? Berarti kita sepakati dulu ya. Berarti yang paling rendah tuh deposito. Deposito suku bunganya 3-5% paling. Kalau nasabah prioritas bisalah nego 7-9% ke banknya kan. Tapi kalau surat utang itu biasanya
7 sampai 15% suku bunganya. Tergantung profil dari pemberi atau penerbit surat utangnya. Ya, surat utang setidaknya risikonya masih lebih rendah daripada saham. Bisa dipahami? Karena yang namanya saham belum tentu kan akan bagi dividen. Ingat waktu kita bahas tentang dividen? Tidak membagikan dividen juga termasuk kebijakan dividen kan? Alasannya kenapa tidak bagi dividen udah pernah kita bahas ya. Karena saham tidak jamin akan bagi dividen terus, sedangkan utang akan dijamin loh. Tiap bulan akan terima kupon. Makanya risikonya bisa dikatakan lebih rendah daripada saham. Karena saham kita tidak tahu dia akan bagi dividen atau tidak. Kita juga tidak tahu harga saham ini akan naik atau turun. Kalau obligasi kan udah pasti diterima tiap bulan itu kuponnya atau bunga ya. Ada yang tahu kenapa itu disebut kupon? Kupon obligasi kan sebutannya, bukan bunga obligasi. Apa saya udah pernah cerita sejarahnya? Belum ya? Lihat ini surat utangnya. Di bawahnya tuh ada seperti kayak kita kupon lotre gitu. Nanti kupon itu satu-satu kita cabut, kita tukar ke perusahaan. Kan di surat utang ini berarti menyatakan kalau kita memberikan pinjaman kepada perusahaan itu. Ketika kupon ini kita bawa berarti perusahaan akan ganti uang kepada kita kan? Misalnya akan di periodenya 24 bulan, berarti ada 24 kupon yang akan kita tarik. Tapi itu zaman dulu. Zaman dulu kuponnya modelnya seperti ini. Kalau sekarang kan enggak ya. Sekarang kan sudah pakai rekening kustodian, rekening bursa rekening investasi, rekening nasabah, apapun itu namanya. Yang jelas rekening itu yang akan dipakai untuk menyalurkan kuponnya. Jadi nggak pakai sistem yang kayak gini lagi. Nah, di investasi pada utang itu ada risiko, itu suku bunga dan inflasi. Suku bunga dan inflasi ini seperti orang kelahi ya, terbalik mereka. Suku bunga naik, inflasi rendah, suku bunga rendah, inflasi tinggi. Kalau dalam kondisi kita berinvestasi pada kupon obligasi, kita tentu mengharapkan inflasinya rendah dan suku bunganya tinggi kan? Kondisi seperti itu yang kita harapkan. Paham? Nah, tadi ada yang bilang logam mulia. Logam mulia salah satunya emas ya. Emas itu cenderung nilainya aman. Tetapi ketika terjadi krisis, kan inflasi ya. Harga emas akan melambung tinggi. Kalau gitu bagusnya krisis terus dong. Iya kan? Kalau kita berinvestasi pada emas, kita harapannya dunia selalu krisis ekonomi supaya harga emas naik terus kan. Tapi nyatanya nggak ada yang mengharapkan seperti itu. Jadi emas tuh memang ada yang bilang investasi, ada yang bilang cuma untuk lindung nilai uang aja. Jadi tergantung perspektif masing-masing ya. Mau katakan sebagai investasi boleh, mau dikatakan sebagai lindung nilai uang juga boleh, karena emas tidak tergerus oleh inflasi. Itu spesialitinya dari si emas atau logam mulia. Logam mulia tidak hanya emas ya, perak, platinum itu juga termasuk. Nah, jadi kalian sudah tahu obligasi itu apa, keuntungannya sudah tahu, kerugiannya sudah tahu, risikonya juga sudah tahu ya. Ini ada contoh hitungan investasi pada utang. Yang pertama, investor membeli obligasi senilai 10.000. Tingkat bunganya 5%. Berarti tingkat bunganya 5% per tahun kali 10.000, $500 kan per tahun. Karena dia pegang selama 5 tahun, berarti bunganya adalah 500 kali 5. Dapatlah angka 2.500. Saya hari ini agak banyak duduk, gak apa-apa ya. Lagi tadi habis vaksin booster. Kemudian nilai 10.000 itu
kan kita letak di awal. Dia gini sistemnya. Ini mungkin kalian pernah lihat juga di manajemen keuangan ya. Itu ada tahun sampai 5 tahun ya. CF itu cash flow. Di tahun 0 itu kan kita keluarin uang 10.000 karena kita membeli obligasi. Di tahun pertama sampai tahun keempat kita terima $500 karena itu adalah kupon kita 5% per tahun. Di tahun kelima akhir periodenya berarti kan kita menerima kupon 500 juga ditambah dengan 10.000 yang di awal tadi pokoknya. Sampai di sini paham maksudnya? Waktu belajar manajemen keuangan ada ketemu yang kayak gini? Hitung payback period, ingat? Atau hitung net present value, ya seperti ini. Oke. Berarti paham ya untuk obligasi ya. Ini bisa juga kita atur, misalnya kita ingin mendapatkan imbal hasil. Kalau ini kan 2.500 ya. Kita ingin mendapatkan imbal hasil sebesar 3.000 lah ya. Berarti kan tiap tahun 600 ya. Berapa nilai investasi awal yang harus kita letak? Berarti pakai rumus present value kan? Ingat di manajemen keuangan? Present value dan future value of money. Ingat rumus ini? Oh iya Pak. Nah, kalau misalnya kita ingin mendapatkan imbal hasil $600 tiap tahun, berarti dengan tingkat suku bunga sekian selama 5 tahun, berapa ya nilai investasi awal yang harus kita letak? Berarti kita mencari present value. Future value-nya adalah 600 kali 5, 3.000 tambah pokok. Present value-nya berarti pokok, nanti 1 tambah misalnya 5% pangkat 5. Udah, nanti sisanya hitungan seperti biasa. Cuma nggak kita bahas di sini. Itu cuma untuk kasih tahu gambaran aja ya. Bisa dipahami untuk investasi pada utang ini? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke investasi pada modal? Ayo, silakan bertanya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke investasi pada modal. Kalau modal saham kita beli, berarti kita punya saham di perusahaan tersebut. Kita pemilik di perusahaan itu. Meskipun hanya sedikit, tapi tetap terhitung sebagai pemilik saham. Dari saham ini ada 2 yang bisa kita dapat. Yang pertama namanya dividen. Yang kedua namanya capital gain. Dividen itu berarti imbal hasil atas kinerja perusahaannya. Misal laba perusahaannya 10 miliar dan diputuskan membagikan dividen sebesar 5 miliar. 5 miliar itu dibagikan sesuai dengan jumlah lembar saham.
Kalau capital gain itu selisih kenaikan harga dari harga beli dan harga jual. Tapi ingat, tidak selamanya harga akan naik ya. Kalau harganya bisa naik itu kan capital gain. Kalau harganya turun, capital loss. Ini bisa menjadi alternatif yang menarik bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan jangka panjang. Ini ada resiko ya. Ada fluktuasi harga. Ini biasanya kalau terjadi krisis, harga saham itu bisa turun anjlok. Itu resiko yang harus kalian hadapi. Kemudian tergantung juga kinerja perusahaan. Kalau perusahaannya rugi terus, biasanya akan tercermin juga di harga sahamnya. Perusahaan kalau rugi, kan kita bisa deteksi dari laporan keuangan. Intermediate accounting ini kan kita menyusun laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi ya. Jadi ketika investor baca laporan keuangan dan nyatanya hasilnya adalah rugi, investor nggak suka dong sama perusahaan ini. Akibatnya, boleh dong dia jual. Saya nggak suka lagi dengan perusahaan ini, tidak bisa memberikan laba, saya jual aja perusahaannya. Saya yakin investor banyak yang berpikir seperti itu, karena itu adalah fundamental perusahaan kan. Dari fundamental itu terlihat dia rugi, investor jual. Kalau hukum permintaan dan penawaran, semakin lama orang menjual saham, maka harga saham perusahaannya akan turun atau naik. Artinya sahamnya tidak diminati lagi, harganya akan turun ya. Tapi kalau harga sahamnya itu sangat diminati, itu akan naik. Jadi itu risiko ya kalau kita investasi pada modal ya, bisa dipahami. Nah ini ada contoh. Membeli 1000 saham dengan harga beli $10. Berarti kita beli dengan totalnya $10 kali 1000 lembar. Hasilnya 10.000. Ini 10.000-nya. Setelah 1 tahun kita investasi, rupanya harga pasarnya menjadi $12. Ada kenaikan harga nih. Kita jual lah. 12 kali 1000, 12.000. Berarti kita punya untung 12.000 kurang 10.000, yaitu $2.000. Atau 12 kurang 10 dulu, dapat $2 kan, lalu kali 1.000, sama aja. Itu yang namanya, apa nih namanya yang saya bilang tadi? Capital gain. Rupanya selama dia investasi, dapat juga dividen 5% dari laba. Katakan labanya 10.000, dividennya berarti dapat 500. Berarti selama setahun dia mendapatkan keuntungan 2.000 dari capital gain dan 500 dari dividen. Totalnya adalah 2.500. Ingat yang namanya capital gain itu terjadi kalau sudah kita jual ya. Kalau nggak kita jual berarti nggak ada untung kan? Sama juga kalau harga turun, bukan berarti kita rugi. Itu kalau kita jual baru rugi, gitu ya. Sebenarnya ada istilahnya laba atau rugi yang belum terrealisasi. Cuman itu kalau memang belum terrealisasi, mending tak usah dicatat dulu. Itu sebenarnya hanya metode pembukuan aja. Oke, untuk masalah saham ada yang mau ditanyakan? Investasi pada utang sudah, investasi pada saham sudah. Kalau kalian punya uang 1 miliar, lebih pilih investasi di saham atau investasi di utang? Investasi pada utang seperti surat obligasi atau investasi beli modal saham? Mana yang lebih menguntungkan bagi kalian? Kalau saya saham juga. Alasannya kenapa? Bergantung ya Pak. Ada beberapa yang memang kenaikan di saham itu kan memang high risk high return ya Pak. Iya. Jadi menurut saya ya Pak, obligasi kan memang dia naiknya pelan, tapi maksudnya tapi tiap bulan pasti dapat kupon.
ya maksudnya pasti lah gitu kan Pak. Tapi kalau di saya memang lebih kepengen ngambil risknya Pak. Karena menurut saya risknya itu worth it Pak, apa yang dikembalikan. Apalagi memang sih banyak yang bilang saham-saham blue chip juga sekarang nggak jadi patokan, akan naik terus kan Pak. Iya. Tapi ada memang kalau kita yang sering main pasti tahu Pak. Maksudnya peluang-peluang contohnya kayak sekarang saham aku itu lagi di 380 perak. Dulunya pernah di 2000. Nah, itu kayak sekarang tuh sebenarnya udah boleh cicil-cicil dibeli. Karena nanti mungkin ya ada waktunya nanti dia bakal naik lagi ke 2000. Soalnya dulu saya waktu main pernah di 330 terus tahan sampai di 2000 Pak. Sekarang turun lagi di 380 lagi. Jadi 2000 turun ke 380. Jadi kalau saya sih mainnya di sana. Selama kamu nahan itu ada dapat dividen? Yang pernah dapat dividen itu di BRIS Pak. Oh ya, BRIS. Ya, karena awalnya Agro sama BRIS itu sempat merger. Setelah mereka lepas, baru BRIS kasih dividen. Tapi sebelum itu nggak ada dividen. Tapi nggak ngerti juga Pak ya. Soalnya dia dividennya dia kasihnya jadinya BRIS ada kode apa gitu Pak di belakangnya. Berapa lot gitu. Kalau kodenya saya nggak ngerti, tapi kalau hitungan lotnya memang pasti ada. Banyak kodenya itu kalau di saham. Iya Pak, cuman saya lupa juga. Jadi yang tadi disebutkan itu terkait resiko ya. Iya Pak. Resiko itu ada dua. Profil resiko itu ada dua ya. Risk taker artinya pengambil resiko. Satu lagi risk avoidance artinya menghindari risiko. Kalau kamu tadi risk taker namanya ya, mencari risiko dengan harapan imbal hasil yang diberikan bisa mendapatkan yang lebih tinggi daripada bermain aman. Tapi itu semua kembali ke profil kalian masing-masing. Kalian itu moderat, konservatif, atau agresif. Paham kan maksudnya itu istilah-istilah tadi? Kalau pertama kali bikin rekening saham pasti ada ditanya itu kan. Oke. Kemudian kita lanjut bahas tentang fair value. Fair value sempat kita singgung waktu kita bahas tentang aktiva tetap. Itu penilaian wajar dari suatu aset. Kalau yang kali ini kita bahas pada investasi ya. Ini nanti bisa kalian baca, cuman akan lebih gampang kalau ada pakai contoh ya. Investor beli saham dengan harga 100. Setelah dia riset, fair value-nya dianggap 120 per lembar. Kemudian dia akan membagikan dividen $8 per lembar saham. Nah, lihat hitungan sederhana ini. Ini namanya metode Gordon. Ini untuk menilai nilai wajar dari suatu saham. Caranya, dividen dibagi dengan buka kurung K kurang G. K itu adalah tingkat pengembalian yang diharapkan, G itu adalah growth-nya. Dividennya adalah $8, tingkat pengembalian diharapkan 10%, growth dividennya itu 2%. Berarti nilai wajar dari sahamnya adalah $100. Nilai intrinsiknya adalah $100. Dan fair value-nya rupanya adalah 120. Ini 120 ini kan berarti harga pasar kan. Ingat fair value kalau pada saham itu bisa merujuk pada harga pasar. Artinya harga yang sedang terjadi di bursa. Ketika harga bursanya 120 tetapi nilai intrinsik sahamnya hanya 100, berarti layak nggak dibeli kalau dari angkanya? Coba dipikirkan. Nilai intrinsiknya tuh hanya 100, tapi harganya sekarang 120. Mau dibeli atau enggak kalau harga sahamnya segini? Kemahalan $20 kan? Nilai intrinsiknya hanya 100. Kalian harus bayar 120 untuk bisa dapatin saham ini. Kecuali nilai intrinsiknya adalah 150. Harga pasarnya 120.
Kalau kalian bisa beli barang senilai 150 dengan harga 120, berarti kan kalian beli dengan harga diskon. Kalau yang kasus sekarang ini, kalian beli dengan harga premium namanya. Nilai sebenarnya hanya 100, tapi kalian harus bayar 120. Kalau dari pertimbangan angka ini kurang layak untuk dibeli. Tapi kalau investor punya pertimbangan lain, ya itu silakan. Ini ada contoh lain juga, pakai metode arus kas. Kita lihat, proyeksi arus kasnya itu adalah 5 tahun. Arus kas bebasnya itu adalah $8 per saham. WACC atau biaya modal rata-rata tertimbangnya 8%. Nilai yang diharapkan di akhir tahun kelima adalah $150. Ini pakai rumus present value. Karena nilai yang diharapkan itu kan 150. Ini kan di akhir tahun kelima ya. Berarti itu future value-nya adalah 150. Berarti kita di sini menghitung present value. Lihat rumus. Present value berarti future value dibagi 1 tambah R pangkat N. Makanya ini dibagi nih. Ini kan dibagi semua ya. R-nya 8%. N-nya ini adalah tahun. Tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun kelima. Tahun kelima dibikin 2 kali karena ini kan anggap sebagai dividen ya. Tiap tahun dapat dividen $8. Berarti ini 8-nya di sini. 2, 3, 4, 5. Udah 5 kali $8-nya. Terus kan ini adalah nilai yang kita investasikan. Setelah dihitung dapatnya $134 per lembar saham. Artinya apa? Kalau kita investasi $134 di saham A dengan tingkat suku bunga 8%, dividen $8 selama 5 tahun, diharapkan di akhir tahun kelima nilai sahamnya menjadi $150 per lembar saham. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan hitungan nilai dari sahamnya ini adalah 134. Tetapi dijual dengan harga 120. Dinilai dengan harga 120. Berarti kita beli dengan harga yang murah atau harga premium ini? Ingat, kita harganya 120, tetapi nilai yang sebenarnya dari barang itu adalah 134. Berarti kita beli dengan harga diskon. Lebih murah $14 per lembar saham. Kalau bisa beli saham dengan harga yang lebih murah, ini akan menjadi kesempatan beli yang baik. Tapi kembali lagi, sesuai pertimbangan investor ya. Meskipun harganya mahal, kalau memang investornya yakin, ya dia tetap akan beli kan. Ini hanya salah satu metode untuk menilai fair value dari harga sahamnya. Masalah hitungan gak usah dipikirkan, ini cuma untuk menjelasin aja bahwa kita beli saham itu bisa pada harga diskon, bisa pada harga premium. Kalau bisa sih harga diskon ya, supaya nanti kalau kita bisa jual bisa lebih tinggi. Ada yang mau ditanyakan untuk fair value ini? Silakan berikan pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan terkait obligasi, saham, dan fair value.
Ini ada impairment. Impairment sempat kita singgung waktu bahas aktiva tidak berwujud ya. Itu tentang penurunan nilai. Di sini ada contoh sederhana. Nilai buku mesin itu 10 miliar. Tetapi setelah dinilai berdasarkan harga wajar atau nilai pasar dari aset tersebut hanya 6 miliar. 6 miliar berarti ada penurunan nilai sebesar 4 miliar kan? 4 miliar itu harus kita sesuaikan. Jadi investasi pada aset itu juga bisa mengalami penurunan nilai. Ini ada cara jurnal. Mendebitkan kerugian karena impairment berarti beban ya, sebesar 4 miliar. Kemudian kita mengkreditkan aset tetap karena nilai aset tetapnya berkurang 4 miliar. Ini sekedar jurnalnya. Kemudian ada reklasifikasi. Reklasifikasi itu memindahkan posisi suatu akun ke akun yang lain. Misal kita membangun rumah satu lantai paling tidak butuh waktu 6 bulan ya. Paling cepat 6 bulan itu. Selama 6 bulan itu kan akan keluar biaya terus. Katakan di bulan pertama kita keluar dana 100 juta rupiah. Di bulan kedua keluar dana 150 juta rupiah. Dan seterusnya. Kalau di tahun pertama 100 juta itu langsung kita jadikan aset bangunan, maka pada saat itu juga harus langsung disusutkan asetnya di tahun pertama itu. Padahal bangunannya kan belum jadi. Kalau tahun pertama itu paling baru tapak pondasi kan. Jadi belum bisa disusutkan kalau seperti itu. Nanti masuk lagi tahun kedua 150 juta biayanya. Kita langsung jadikan aset tetap juga. Itu mungkin udah bangun tiang ya, tiang sama dinding. Atau masih tiang lah, dinding belum itu. Bulan pertama, bulan kedua ya. Bulan kedua paling tiang masih ya. Tiang-tiang yang utama di dinding itu. Kalau 150 juta itu dimasukin sebagai aset, maka itu juga langsung disusutkan. Padahal bentuk rumahnya belum jadi, masih berupa tiang dan pondasi kan. Makanya itu tidak dicatat langsung sebagai aset tetap, tetapi aset dalam penyelesaian. Jadi biaya selama 6 bulan itu letak dulu di satu akun khusus. Istilahnya tempat parkir akun itu. Kalian letak semua di sana, aset atau bangunan dalam penyelesaian. Kumpul-kumpul terus biayanya lempar ke akun tersebut. Nanti ketika bangunan itu memang sudah siap, baru itu dipindahkan langsung angkanya ke aktiva tetap bangunan. Jadi selama dia masih dalam proses penyelesaian, aktiva tersebut belum bisa disusutkan karena kan belum jadi ya. Tapi ketika sudah pindah ke aset tetap, barulah itu disusutkan. Katakanlah selama 6 bulan sudah terkumpul semuanya 650 juta pengeluarannya. Maka 650 juta itu yang dijadikan sebagai aset tetap bangunan. Jadi tidak langsung ya. Direklasifikasi itu nama prosesnya. Pemindahan akun dari suatu akun ke akun lainnya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan terkait obligasi, saham, fair value, reklasifikasi, impairment? Nggak ada? Kita lanjut ke instrumen derivatif. Ini juga investasi ya. Derivatif itu berarti produk turunan namanya. Yang pertama itu ada futures, ada option, ada swap. Nanti ada hedging juga. Futures ini berkaitan dengan komoditas. Emas, minyak, batu bara, jagung, gandum, itu semuanya komoditas. Paham maksudnya komoditas yang saya bilang ini? Itu barang-barang yang memiliki nilai jual yang bagus ya kalau di pasar luar negeri. Jadi mereka berinvestasi. Kan kita bisa kan? Kita beli minyak dengan harga sekian, terus kita jual dengan harga lebih tinggi. Investasi juga kan? Juragan minyak namanya. Gitu kan? Juragan minyak konsepnya seperti itu. Mereka beli dengan harga murah, jual dengan harga tinggi. Turunannya itu namanya futures. Kita lihat contoh. XYZ, dia itu perusahaan minyak kelapa. Dia khawatir harga minyak suatu saat akan melambung tinggi. Dia butuh minyak kelapa untuk produksi kan. Dia membeli kontrak futures dengan harga 100 ton. Dengan jumlah 100 ton dengan harga 10 juta per ton. Dia beli dulu, dia kunci harganya di 10 juta per ton. Ketika harga minyak naik menjadi 12 juta per ton, karena dia sudah beli kontrak futures, dia tetap bayar 10 juta per ton. Paham maksudnya derivatif futures ini? Berarti lindung nilai komoditas kan? Tapi ingat, meskipun dia sudah beli dengan harga 10 juta, dia sudah kontrak, sudah kunci dengan harga itu, ketika harga minyak yang turun menjadi 8 juta per ton, dia tetap bayar 10 juta tambah premi. Harus ada premi kan? Kayak minggu lalu kita bahas tentang option saham. Ada premi yang harus kita bayar meskipun kita rugi. Kalau kita untung ya tetap ada premi juga kan, seperti asuransi prinsipnya. Asuransi mau pakai nggak pakai juga harus tetap bayar kalau kita sudah buat kontrak. Oke, itulah yang dimaksud dengan futures. Ini kan kalau untuk orang berbisnis ya. Tapi ada juga orang pakai ini untuk trading. Banyak ya trading di Pekanbaru. Sering juga tuh ditelepon itu. Itu futures ya. Yang Jalan Sudirman itu. Gak usah disebut namanya ya. Atau ada yang pernah jadi di sana? Auto kaya Pak? Ya sebenarnya nggak masalah sih yang mereka lakukan. Mereka kan berbisnis ya. Cuman itulah maksa banget minta jumpa, minta nelpon gitu. Kalau Oke, itu nggak usah dibahas. Yang penting konsepnya udah mengerti ya. Konsep bisnisnya dari si best itu. Dia seperti ini. Dia ngunci harga dulu. Naik atau turun, biasanya sih cenderung naik ya kalau komoditas ya. Dia akan turun kalau misalnya terjadi krisis. Ya kayak emas juga kan? Tapi emas beda. Emas dia khusus perlakuannya. Dia malah saat krisis malah naik tajam. Oke, yang kedua itu ada option. Option sudah dijelaskan minggu lalu ya. Itu untuk lindung nilai saham. Konsepnya sama dengan future tadi. Kita kunci harga, mau naik atau turun ya tetap harga segitu yang kita bayar, tambah premi. Premi itu pasti ada ya, karena premi itu adalah fee untuk brokernya.
Itu pasti. Cuman memang berbeda-beda. Berikutnya hedging. Hedging itu prinsipnya lindung nilai untuk mata uang asing. Trading forex kalau masih sering pakai ya istilahnya. Misal tanggal 10 Mei kursnya adalah 14.500. Kalau harga 14.500 di 10 Mei, di tanggal 10 September diperkirakan kursnya akan menjadi 15.500. Ingat ini perkiraan ya, karena kita kan tidak bisa melihat masa depan. Kita misalnya meramal atau memperkirakan dengan berbagai faktor, berbagai risiko kan. Karena kita khawatir, kita ada beli mesin di luar negeri pakai USD dan harus dibayar tanggal 10 September. Kita perkirakan 10 September bisa tinggi sekali bayarnya kalau kursnya segini kan. Ada nggak ya caranya supaya kita bayarnya tetap 100.000 USD tetapi dengan kurs yang lebih murah dari ini? Ada, pakai hedging. Jadi di tanggal 10 bulan 5 kita belilah kontrak hedging itu dengan harga misalnya 14.850. Tambah premi ya. Ingat premi akan selalu ada. Ketika tanggal 10 September harga kursnya betul-betul menjadi 15.500, karena kita sudah beli kontrak hedging, yang kita bayar tetap 100.000 USD kali 14.850. Jadi bisa lebih hemat ya. Kita hemat 650 USD. Oh sorry, 650 rupiah. Kita hemat 650 rupiah per USD. Ya kalau bisa hemat sebanyak ini kan untung juga ya. Paling potong premi per USD-nya mungkin berapa, atau 1 atau 2 dolar ya sebagai fee brokernya. Sama dengan yang saham dan yang komoditas tadi. Kalau misalnya di tanggal 10 September harga kursnya malah menjadi 14.750, berarti kita rugi kan? Kita rugi 100 rupiah per USD. Itu ya untuk hedging, lindung nilai untuk mata uang asing. Jadi untuk yang pemain atau trader forex bisa dicoba dipelajari, tapi ya saya nggak menyarankan ya. Ini hanya untuk dipelajari aja ya. Selebihnya tergantung kalian mau seperti apa. Ya. Baru siap. Udah selesai. Pak ada kerjaan tadi. KRS bawa? Udah. KRS? Nah, ada. Absen Pak. Oke, materi udah selesai sampai hedging. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Berapa? 14, tapi tantangan 2 kali. Ini kan pertemuan offline terakhir. UASnya nanti online. Jadi habis itu bos. Ini aja. Enggak, sesuai pertemuan aja. Dosen ini aja. Yang lain masih lama. Jadi minggu depan nggak masuk ya? Minggu depan Masuk tapi online. 2 minggu lagi ibu kami di doang. Ini kedepannya tiap minggu saya buka pertemuan untuk online ya. Oh sekarang itu ya. Ya kan saya majuin jatah offline-nya kan.
Pertemuan 16 lah. Bulan Juni kapan adik ya? Masih aja. Sekarang 12. Hari ini pertemuan 12, 13, 14, 15, Juni ya Pak? tanggal 13 Juni. Terusnya Juni. Ada yang ada kalender. Coba saya cek. Nggak mungkin ada. Minggu tenang biasanya buka. Jadi maksudnya apa ya? Ini lagi mau nikah. Juni ini Juli. Oh, refreshing atau ya? Habis puasa. Kalau di kalender akademik bulan Juli Juli nggak Pak? Minggu 1 minggu pertama. 3 sampai 8 Juli. Aku diundang Berarti ada minggu tenang. 20 anniversary-nya BEM. Itu biasanya kita ujian berapa minggu di kalender? Jadi kaget mereka mau. Harap tenang semua. Ya, gimana Edita? Itu biasanya kita ngikutin kalender radio nih ya Pak? Biasanya iya. Iya Pak. UTS kan masih Pak. Iya. Cuman kadang ya nggak semuanya ngikutin. Ada yang bisa lebih cepat juga. Tergantung dosennya kan Bapak? Iya. Kalau kayak saya pasti lebih cepat kan? Iya Pak. Kalau lebih cepat Iya. Bulan Juni. Itu mah. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Masa gila ada urus dong? Kita tahu ada. Urus ya kemarin. Urus itu apa? Jadi harus mencoba coba. Mapnya udah. Ya. Saya kebetulan kan sama teman Pak. Kebetulan temannya nggak datang Pak. Jadi menyusul ini boleh. Ya. Pas. UAS kan online. Oh, masih kalau. Nanti tangan lagi. Nanti saya cari.
Kalau mau yang belum bawa KRS, kalau mau tanda tangan, WA aja saya, tanya saya di mana. Kalau pas kampusnya sama ya oke, tapi kalau kampusnya beda ya cari hari lain. Oke, makasih, Pak. Bajunya masih kayak kemana? Nanti dipikirkan. Oke, saya panggil satu-satu ya. Agung Suranto. Agung Suranto. Berarti ini terakhir kalinya saya manggil nama kalian satu-satu ya. Amita Farliani. Maksudnya apa, Pak? Kan pertemuan offline terakhir. Angelia. Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Bisa ada Itu dia videonya. Karena absen ya. Iya. Ini satu. Angelica. Ada Pak. Pak, ada yang dapat enggak di wilayah kita? Tunggu dulu ya. Apa sih UTS ya? Caroline Kang Dinata. Danika Helen. Tadi ada WA kayaknya. Dia sakit. Edita Yolanda Malika. Elvin Harley. Fernando Jose Winata. Hari Kurniawan. Hendrawan. Jenny Caroline. Juniati. Kang Kesing. Hadir, Pak. Meirisa. OTW Pak. Michael Fay. Michael Natanda. Ricianto Octovino. Seren Francisca. Stephen. Vicky Ken. Winter Wirawinata. Erin Falco. Wilson Wijaya. Fauzi. Hadir, Pak, hadir. Reiki Susilo. Reiki Pak, paling gagah. Ada juga. Oke, perhatian semua. Perhatian semua, harap jaga ketenangan. Di sini kan tertulis tidak mengikuti perkuliahan 5 kali atau lebih, maka tidak bisa mengikuti UAS. Ini kan aturan dari prodi ya. Jadi memang ada yang sudah 5 kali ini. Contohnya Merisa, Fauzi. Merisa 5 kali, Fauzi 5 kali nggak hadir offline. Kalau aturan prodi kan nggak bisa ikut UAS. Cuman kalau dari saya, coba suruh mereka ke prodi dulu. Apakah masih diizinkan untuk ikut UAS atau tidak? Kalau saya oke. Kalau memang prodinya oke. Ya gimana? Mereka 5 kali nggak hadir. Masa 5 kali nggak hadir mau dibandingkan dengan kalian yang hadir terus kan? Benar, Pak. Kan nggak adil ya.
Pak nilainya yang Salam, salam. Nggak ada. Nggak boleh pas. Iya Pak. Ya orang yang nggak UAS ini ya pasti E kan? Nah, itu maksudku. Karena Kok bisa Pak? nggak pernah hadir. Hadirnya sesekali aja. Jadi nggak bisa, kalau ngikutin aturan prodi nggak bisa ujian mereka. Kecuali kalau mereka sakit. Ah, ini Pak yang namanya. Silakan kan Pak, bisa lah Pak, kan baru 4 kali. Udah. Izin tolak kan Pak. Ya, Berarti bisa UAS ya Pak? nggak. Ini udah 5 masalahnya. Ini kan sebelum ini udah Jadi kan padanya yang membuat. absennya masih di absen tuh. Masih kopi? Enggak ya. Enggak tuh udah ya. Yang pertemuan offline-nya udah 5 kali. Man, si kopi saya jangan absen, Pak. Tahu Pak? Males saya buka. Nggak apa-apa. Wih, malas. Yang penting kan saya ada hitung manual di sini. Ini kan space ya. Kalau Fauzi ini sering hadir atau cuma di mata kuliah saya aja yang sering nggak hadir? Saya bisa ya. Ada yang bisa hubungi Fauzi? Justru kalau nggak mau ini kan mau jual ke beli, dijamin kan. Apa yang kita tuju? Mama saya bukan jam sana yang kita tuju. Gak ada itu saya buat turun. Kalau yang bukan kan dan cuma ini dia. Harus bapak kamu beli di lampu susah. Kamu bapak Gitu ya. bilang jamin itu enak di daripada dulu. Iya. Tapi mau cari anak seumuran aku mau dibawa aku bisa kan? Bapak tinggal tujuh gitu. Tapi tinggal tunjuk aja. Foto satu depan gitu. Nanti papi kan perkenalannya gini ya, perkenalan papi itu tulisan yang nama saya Dedi. DPR di baru pokok dia. Pam. Tanya apa ya? Iya, ya mengincar mimpinya.
di jalur BW. Ya, 800-an juga. Bapak pun menyesal juga. Jadi bapak kan menyesal juga kan. Kata beli ya. Keluar dari jalan rumah gue, tiap hari kita bisa ke sana. Di situ ya, tiap hari sama gue. Coba deh, terus kan? Iya. Oke enggak? Tidak tuh, 16 gen S lagi gitu, 16 gen S. Tidak tuh, 16 gen S. Aku lagi mikir ya, bener ya? Kayak misalnya satu kan? Masih baru capek ya? Iya. Udah nyaman, maintenance-nya murah. Iya. Selfie itu betul murah sekali. Aku sebenarnya gitu, ini kena sekarang. Oke, ada yang mau dibahas lebih lanjut untuk pertemuan hari ini? Pasti kak gue lebih soalnya kan dia. Oke, bila tidak ada yang mau dibahas lebih lanjut, kita akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat sore.